Di kamar bernuansa krem ini, seorang gadis tengah sibuk menyiapkan beberapa berkas yang akan ia bawa untuk melamar menjadi sekretaris di perusahaan Dhanendra besok. Ia mendengar dari beberapa media massa bahwa perusahaan itu tengah mencari karyawan sekaligus sekretaris baru. Akhirnya selesai juga. Gadis itu merentangkan kedua tangannya yang terasa pegal. Sesekali ia melirik jam beker di atas nakas samping meja kerjanya. Dia pun beranjak dari duduknya menuju kasur kesayangannya. "Gue pasti bisa," monolognya. Gadis itu perlahan mulai menutup mata dan mengistirahatkan badannya yang lelah karena beraktivitas seharian. Di sisi lain, pria jangkung itu duduk menyilangkan kakinya dengan secangkir teh di tangannya, menikmati semilir angin malam yang menerpa setiap inci wajah tampannya. "Permisi Tuan Faro." Tuan dan Nyonya menunggu di bawah ucap salah satu maid yang bekerja di mansion megah ini. Pria itu beranjak dan berjalan santai menuju ruang keluarga, tetap dengan tatapan datarnya. Para maid yang melihat itu sontak menunduk takut tak berani menatap sang empu. "Duduk," titah Antonio dan diangguki oleh laki-laki tersebut. "Bagaimana keadaan perusahaan saat ini?" tanyanya. "Baik." Jawaban yang singkat, padat dan jelas. "Rencana untuk mencari sekretaris baru, apa sudah kau dapatkan?" "Baru besok." Mendengar itu dari anak semata wayangnya, Antonio hanya mengangguk paham. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanya Sinta. "Seperti yang Mama lihat sekarang." "Gio, semua teman Mama." Ucapannya terpotong oleh penuturan Faro. "Jangan bilang kalau Mama ingin Gio cepat menikah." Faro sudah hafal dengan semua permintaan kedua orang tuanya. Setiap bertemu, keduanya selalu ingin Faro cepat-cepat meminang seorang gadis untuk mereka. Antonio dan Sinta hanya terkekeh menanggapi perkataan Faro yang tepat sasaran. "Jangan terlalu larut dalam urusan perusahaan, pikirkan tentang pendamping hidupmu," ucap sang papa Papsan Sucau. "Gio masih mau memperjuangkan perusahaan, Pak." Gio masih belum memikirkan hal itu, terlihat raut wajah kecewa dari kedua orang tuanya. "Kami harap ada seseorang yang dapat meluluhkan hatimu dan mampu menjadi pendamping yang baik untukmu," ucap keduanya. Tak lama dari itu keduanya berpamitan untuk pulang. Laki-laki itu mendesah frustasi dapat ia lihat harapan di mata kedua orang tuanya, dirinya juga bingung jika menyangkut soal wanita. Kemudian ia memutuskan pergi menuju ruang kerja pribadinya. Keesokan harinya. Sudah 5 menit dari jam beker itu berbunyi namun tak ada pergerakan dari Aileen. Perlahan, tapi pasti cahaya mentari itu mulai masuk dari celah gordinya, mengusik mata indah yang setia terpejam itu. Tak bertahan lama, Aileen mulai mengerjap beberapa kali untuk menyesuaikan cahaya yang masuk pada retinanya. Aileen melihat jam yang menunjukkan pukul 6.25 menit yang artinya ia bisa terlambat untuk wawancara pagi ini. Dengan langkah jenjang Aileen memasuki kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tak butuh waktu lama gadis itu keluar lengkap dengan seragam khas untuk melamar pekerjaan. Ia tak banyak memoles wajahnya dengan make-up, walaupun begitu Aileen terlihat cantik dengan penampilan natural. Ia segera keluar dengan menenteng berkas dan juga sepatu high heels yang tidak terlalu tinggi. Aileen berlari untuk mencari taksi dan menaikinya menuju perusahaan yang akan dia kunjungi. Waktu menunjukkan jam 6.55 menit. Aileen segera turun dan berlari masuk ke dalam gedung perusahaan itu. Aileen mencoba mengatur nafasnya dan mulai berjalan biasa, terlihat antrean yang panjang dengan barisan para wanita seksi dan juga cantik. "Hai." Di tengah lamunannya,
Aileen dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Ah iya. Hai. Sapa hangat Aileen. Lagi mau antre juga? Tanya gadis tersebut. Iya Neil, kamu juga. Saut Aileen. Hehehe. Iya dong. Jawabnya. Manggilnya lo gue aja biar akrab. Kelihatannya kita seumuran. Tambahnya. Aileen hanya tersenyum mengiyakan permintaan sang empu. BTW, kita belum kenalan. Kenalin gue Adeline Fernanda, lo bisa panggil gue Adele. Jelasnya seraya mengulurkan tangan yang disambut ramah oleh Aileen. Aileen Angelika. Iya Lin, mau tahu nggak kalau kita diterima kerja di sini, apa yang istimewa? Menurut Aileen, Adele adalah sosok gadis ceria dan mudah bergaul. Ia juga fashionable dan cantik pastinya. Emang apaan yang istimewa? Tanya Aileen. Lo gak tau kalau bos dari perusahaan ini itu cia muda, tampan, tajir, berwibawa. Udah. Yang penting kerja, dapat uang, self-reward, selesai. Urusan siapa bosnya mana ada yang pedulikan. Ucap Aileen mengundang tatapan cengo dari gadis bernama Adele itu. Oh ayolah Len. Kayaknya lo doang deh yang gak peduli, semua orang ngelamar di sini tuh selain cari duit, mereka juga mau caper sama si Ceo, ucapnya frustasi. Aileen yang melihat itu tertawa. Baru kali ini ia cepat akrab dengan orang yang baru ia kenal, sungguh Adele adalah pribadi yang sangat lucu. Mereka berbincang, hangat sembari menunggu antrean. Tanpa mereka sadari, antrean yang tadinya panjang melebihi jalan tol kini mulai berkurang, giliran Aileen yang dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan, guna melangsungkan wawancara dengan sang Ceo langsung. Degup jantung gadis itu mulai berdetak tak sesuai ritme. Sebelum masuk ia samar mendengar percakapan beberapa orang yang berdiri tak jauh darinya. Kesel deh gue. Masak gak diterima udah dandan cantik-cantik buat narik perhatian dia. Ucap gadis tersebut terdengar kesal. Iya nih gue juga, padahal kriteria gue hampir memadai, tapi dengar-dengar belum ada yang diterima. Kalau ada pun beberapa orang, dan itu hanya jadi karyawan. Ucap gadis yang kedua. Padahal pengen banget jadi sekretaris Pak Faro, biar bisa deketin dia terus, udah tampan, kaya lagi, ucap gadis yang ketiga. Iya, greget deh. Mendengar itu sedikit tercetak senyum di wajah Aileen, maknanya sampai sekarang masih belum ada yang diterima jadi sekretaris baru di perusahaan ini. Setelah berpamitan dengan Adele, Aileen pun bergegas masuk ke dalam dengan langkah gugup. Perlahan pintu itu terbuka menampilkan seorang laki-laki tampan dengan raut wajah tanpa ekspresi. Sekejap Aileen terpesona dengan wajah tampan Faro, namun semua itu tak bertahan lama karena suara bariton yang menginstruksinya. Ngapain kamu masih ada di situ? Cepat masuk. Titah Faro. Aileen segera masuk dan menyerahkan beberapa berkas yang dia bawa kepada Faro. Sudah 8 menit lamanya Faro masih berkutat membaca isi berkas milik gadis ini. Dalam benaknya Faro kagum pada pencapaian Aileen dalam bidang akademik. Hampir semua nilai Aileen adalah A. Tanpa berlama-lama Faro pun menutup berkas itu dan beralih menatap Aileen. Aileen yang diperlakukan seperti itu pun menjadi salah tingkah. 5 menit mengamati postur dan pakaian yang dikenakan gadis itu, Faro berkata, kamu saya terima jadi sekretaris pribadi saya, itu buku panduan kamu baca supaya tahu peraturan menjadi sekretaris di perusahaan ini, jelasnya. Aileen yang mendengar itu, seketika membelalakan matanya tak percaya. Saya diterima Pak. Titi terima kasih Pak. Ucapnya seraya tersenyum lebar, ia berjalan maju mengambil buku itu tak lupa berpamitan pada Faro. Aileen berjalan keluar dengan senyum yang tak pernah luntur dari wajah cantiknya. Gimana Lin? Tanya Adele. Gue diterima. Sorak Aileen serasa melompat kegirangan, begitu juga Adele. Jadi sekretaris? Tanya Adele. Dan langsung diangguki Aileen. Tak lama dari itu, papan plan di depan
yang bertuliskan sekretaris itu dilepas dan tinggal papan pelang bertuliskan karyawan. Semua yang tersisa menghela nafas pasrah, tapi mereka masih memiliki harapan, yaitu menjadi karyawan di sini. Gue turut bahagia sama lo, selamat ya. Ucapnya seraya tersenyum lebar. Makasih. Ya udah kini giliran gue yang masuk. Doain gue diterima jadi karyawan di sini oke? Ucap Adele seraya tersenyum. Pasti. Jawab Aileen. Adele pun memasuki ruangan itu tanpa ragu. 20 menit kemudian gadis itu keluar dengan senyum yang tercetak jelas di wajahnya. Gimana? Tanya Aileen. Akek, gue diterima. Soraknya heboh. Gue seneng deh punya temen baru kayak lo, semoga sukses selalu ya, ucap Aileen yang kini memeluk Adele. Oh ya Lin gimana, kalau ngobrolnya dilanjut di cafe depan aja. Boleh tuh gue. Mereka pun pergi dari perusahaan itu menuju cafe dekat jalan raya, di sana mereka bercengkrama, bercanda tawa menghabiskan senja dengan senyum yang tak pernah luntur dari wajah cantik keduanya.